Bab 9 belum pernah menikah. Pertanyaan Kinan bak petir di siang bolong bagi Elena. Gelas air putih yang baru saja ia pegang nyaris terlepas. Suami. Elena mengulangi kata itu dengan suara yang mendadak parau. Iya. Kinan menatap Elena dengan rasa ingin tahu yang besar. Dua anak kembar yang tampan dan cantik ini pasti punya ayah yang hebat juga, kan? Tapi sejak tadi aku tidak melihat dia menyusul masuk ke sini. Apa dia sedang dinas di luar negeri? Atau... Elena mengepalkan tangannya di bawah meja. Belum sempat ia menjawab, Arsy sudah lebih dulu angkat bicara sambil mengunyah kerupuk. Kata bunda, ayah udah jadi bintang paling telang di langit. Tapi kemarin Aci ketemu om-om yang mirip ayah di kantor polisi. Namanya Adlian Winton. Kinan tersedak ludahnya sendiri. Ia menatap Elena dengan mata membelalak. Elena segera membekap mulut Arsy dengan telapak tangannya, wajahnya merah padam. Anak kecil memang suka mengada-ada, Kinan. Jangan didengarkan. Namun, Arsen yang sedari tadi diam tiba-tiba meletakkan buku menunya. Ia menatap Kinan dengan tatapan yang sangat tajam, persis seperti tatapan Adrian saat sedang melakukan negosiasi bisnis. Ayah kami sudah meninggal dunia 6 tahun lalu, ucap Arsen dengan suara yang sangat stabil dan dingin. Itu yang bunda katakan pada kami. Jadi, paman Adrian itu hanya orang asing yang kebetulan punya wajah yang pasaran. Kinan tertegun. Wajah pasaran. Kak Adrian dibilang wajah pasaran oleh anak 5 tahun. Kinan ingin tertawa sekaligus merinding melihat keberanian Arsen. Tapi kalau diperhatikan lagi, wajah mereka memang agak-agak mirip Kak Adrian dulu. Kinan pun berdeham, mencoba mengembalikan suasana. Ia menggeser ponselnya ke arah Elena. Oke, jujur saja, aku datang ke sini karena ibuku. Elena mengerutkan kening. Nyonya Astrid, bagaimana keadaannya? Buruk, desah Kinan. Ibuku tidak mau makan. Ibuku terus memanggil nama Arsy. Kak, aku mohon. Bisakah aku meminjam Arsy sebentar saja sore ini? Bawalah dia ke rumah Winston. Aku hanya ingin ibuku tersenyum lagi. Elena ragu. Ia tahu betul perintah Bianca adalah mendekati Adrian, tapi ia tidak ingin menjadikan Arsy sebagai alat. Namun, melihat kesedihan di mata Kinan, hatinya goyah. Tante, nenek cantik itu sakit ya? Tanya Arsy tiba-tiba berubah menjadi lembut. Iya, manis. Nenek cantik itu lagi butuh semangat dari kamu, rayu Kinan. Karena Kinan terus mendesak, Elena akhirnya setuju membawa si kembar ke kediaman Winston. Ini juga kesempatan Arsen bertemu dengan keluarga ayahnya. Semoga saja mereka tidak curiga pada anak-anak. Harap Elena dalam hati. Tak lama kemudian, mereka kini berada di kamar Mama Astrid. Begitu melihat Arsy, wajah layu Astrid mendadak bersinar. Arsy, bisik Astrid pelan. Nenek, Aci datang bawa hadiah. Arsy naik ke ranjang dan memberikan sebuah bando berwarna-warni. Bial nenek ndak pucin lagi, pakaikan bando bial jadi seleb balu. Tidak hanya itu, Arsy juga menyerahkan sekeranjang buah yang sempat ia beli di jalan. Mama Astrid tertawa kecil, suara yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu. Pasalnya, orang datang menjenguk membawa buah jeruk atau apel, tapi Arsy malah membawa buah kedondong. Siapa namamu, nak? Tanya Mama Astrid beralih pada Elena. Tangannya yang kurus gemetar saat menyentuh jemari Elena. Kinan segera mendekat, membantu ibunya duduk lebih tegak. Ini Elena, Ma, adik dari Bianca, jawab Kinan lembut. Seketika, raut wajah Mama Astrid berubah masam. Genggaman tangannya pada Elena mengendur, dan ada sorot kepedihan sekaligus kebencian yang terpancar dari matanya saat nama Bianca disebut. Namun, Kinan dengan cepat menambahi penjelasannya. Tapi Ma, Elena berbeda dengan Bianca. Dari auranya saja Kinan bisa rasa kalau Elena ini perempuan yang tulus, tidak seperti Bianca si pengkhianat itu. Mendengar kata pengkhianat, Elena merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menatap Kinan dengan bingung. Selama ini,
Bianca selalu bercerita bahwa dirinya lah korban dan Adrian adalah suami jahat yang membuangnya. Kini Elena melihat sendiri sifat keluarga Adrian tidak seburuk yang Bianca ceritakan. Kinan yang menyadari ketegangan di wajah Elena, segera memberi kode pada pembantunya. Tolong bawa anak-anak ini jalan-jalan melihat taman ya. Biarkan mereka bermain sebentar di sana. Setelah kedua anak itu keluar dan pintu tertutup rapat, suasana menjadi lebih serius. Kinan menghela napas panjang, menatap Elena dengan tatapan kasihan. Kak Elena, sepertinya kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu, iya? Tanya Kinan. Elena menggeleng lemah. Kak Bianca bilang, Tuan Adrian menceraikannya. Kak Bianca bilang dia dicampakkan dan kalian yang membuangnya. Kinan tertawa pahit, sementara Mama Astrid memalingkan wajah sambil mengusap air mata. Itu bohong, Kak. Bianca ketahuan selingkuh di belakang Kak Adrian. Dia selingkuh dengan Calvin Sanjaya. Dialah yang mengkhianati pernikahan itu, bukan Kak Adrian. Elena membisu. Napasnya tercekat di tenggorokan seolah ada batu besar yang menghimpit dadanya. Selama ini ia hidup dalam kebohongan besar. Elena menghormati kakaknya dan membenci Adrian karena mengira pria itu kejam. Ternyata, kakaknya sendirilah yang memutarbalikkan fakta demi mendapatkan simpati dan dukungan untuk balas dendam. Maafkan Kak Bianca, Nyonya. Kinan, lirih Elena. Suaranya gagap, ia merasa sangat malu dan bersalah. Jangan minta maaf, potong Kinan tegas namun lembut. Bukan kamu yang salah. Kamu tidak pantas minta maaf atas dosa yang dilakukan orang lain, meski dia kakakmu sendiri. Mama Astrid kembali menatap Elena. Kali ini sorot matanya tidak lagi dingin, melainkan penuh kasih sayang yang mendalam. Ia meraih tangan Elena, menggenggamnya kuat kali ini dengan penuh permohonan. Elena, panggil Mama Astrid dengan suara lemah. Bolehkah aku mengadopsi Archie menjadi cucuku? Dia mengingatkanku pada masa kecil Adrian. Elena terpaku. Permintaan itu terlalu berat. Bagaimana mungkin ia memberikan anaknya untuk diadopsi oleh keluarga yang seharusnya adalah keluarga kandung mereka sendiri? Elena tak mampu bicara, tenggorokannya terasa tersumbat. Tapi, sebelum itu terjadi, sambung Mama Astrid lagi, aku ingin bertemu dengan suamimu. Aku ingin meminta izin padanya secara baik-baik. Keheningan menyelimuti ruangan itu. Elena tertunduk, tak sanggup menatap mata Astrid. Suami Kak Elena sudah lama meninggal, Ma, Kinan yang akhirnya menjawab, suaranya melunak penuh empati. Mama Astrid terkesiap, wajahnya menampakkan duka yang mendalam. Meninggal, oh, malangnya nasibmu, Elena. Mama Astrid menarik Elena ke dalam pelukannya. Ia turut sedih membayangkan Elena yang masih begitu muda harus berjuang sendirian membesarkan anak kembar tanpa sosok pendamping. Apalagi ia tahu sejarah pahit keluarga Charles, Elena kehilangan orang tuanya dalam insiden ledakan 25 tahun lalu dan tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh. Maafkan Tante, Elena. Tante tidak tahu kamu menanggung beban seberat ini, bisik Astrid sambil mengelus rambut Elena. Tante membenci Bianca, tapi Tante tidak punya alasan sedikitpun untuk membencimu. Kamu wanita yang kuat. Elena menangis sesenggukan di bahu Mama Astrid. Rasa hangat pelukan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari kakeknya. Di rumah musuhnya, ia justru menemukan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Namun di balik itu, hatinya menjerit ketakutan. Bagaimana jika mereka tahu bahwa suami yang mereka doakan sudah meninggal itu sebenarnya ada di rumah ini? Elena mengusap matanya sampai kering lalu berdiri. Maaf, aku ke toilet dulu, permisi. Elena buru-buru keluar dari kamar untuk menenangkan diri namun baru 5 langkah dari kamar Astrid, ia malah berpapasan dengan pria yang sangat ia hindari. Bukan mimpi, bukan pula ilusi. Adrian Winston kini berdiri di hadapannya. Tak jauh dari sana, si kembar diam-diam mengamati. Setengah jam sebelumnya. Tok, tok, tok. Permisi, bos.
Suara Willy terdengar dari balik pintu ruang kerja CEO. "Masuk," jawab Adrian singkat, pandangannya tetap terpaku pada jendela besar yang memperlihatkan deretan gedung tinggi menjulang. Pintu terbuka perlahan. Willy masuk dengan raut tegang, menggenggam amplop coklat tebal yang terlihat sangat rahasia. Ia meletakkannya di atas meja kerja Adrian yang tersusun rapi. "Apa hasilnya?" tanya Adrian dingin, kini memutar kursinya menghadap asisten pribadinya. Willy membuka amplop itu, lalu mengeluarkan beberapa lembar berkas. Di bagian paling atas terpampang foto hitam putih seorang wanita berwajah lembut namun menyimpan ketegasan. Elena Charlotte. Wanita ini benar-benar Elena, bos. Berdasarkan rekam medis, dia adalah salah satu dokter di rumah sakit tempat Anda menyimpan benih 6 tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, dialah dokter yang bertanggung jawab atas pemusnahan benih Anda setelah perceraian dengan Non Bianca. Sebulan kemudian, dia menghilang, jelas Willy panjang. Adrian bertumpu pada dagunya, matanya menyipit tajam menatap foto itu. "Oh, begitu rupanya," gumamnya pelan. "Lalu soal pemusnahan itu, kau sudah memastikan milikku benar-benar lenyap?" Pertanyaan itu muncul bukan tanpa sebab. Wajah Arsy yang sangat mirip dengannya terus menghantui pikirannya sejak pertemuan di kantor polisi. Dari keterangan rekan Elena yang masih bekerja di sana, dia yakin prosedur pemusnahan sudah dilakukan sesuai aturan, bos, jawab Willy sedikit ragu. "Kau yakin?" Tatapan Adrian berubah tajam seperti bilah pisau. "Ya, bos. Kalau Anda masih ragu, saya bisa atur pertemuan dengan rekannya itu." "Tidak perlu," potong Adrian cepat. Jarinya mengetuk meja secara ritmis. "Aku sendiri yang akan menemuinya. Aku ingin melihat langsung apakah matanya mampu berbohong di hadapanku." Ia terdiam sesaat, lalu kembali bertanya, "Kau sudah menyelidiki tentang gigolo atau suami Elena?" Willy tertegun. Ia segera menggeleng, membuat kerutan di dahi Adrian semakin dalam. "Jadi belum. Mau bilang kerjamu tidak becus." Nada Adrian mulai meninggi, terselip kekecewaan. "Bukan belum, bos. Tapi, masalahnya Non Elena sepertinya belum pernah menikah." Adrian terperanjat. Ia condong ke depan. "Belum menikah? Maksudmu, anak itu tidak punya ayah?" "Bukan tidak punya ayah, bos. Tapi, identitas ayahnya sama sekali tidak jelas," jawab Willy hati-hati. Adrian mendesis, tangannya mengepal kuat di atas meja. "Willy, jelaskan dengan tegas, jangan berputar-putar," bentaknya kesal. Willy tersentak, segera merapikan kacamatanya yang melorot. "Begini, bos. Selama 6 tahun tinggal di pinggiran kota, warga hanya mengenal Non Elena sebagai janda. Katanya suaminya meninggal sebelum anaknya lahir. Tapi setelah saya telusuri, tidak ada satupun dokumen pernikahan atas namanya." Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi, mata menyipit penuh kecurigaan. "Jadi maksudmu dia hamil tanpa suami? Di usia 23 tahun. Seorang dokter muda dengan masa depan cerah tiba-tiba menghilang hanya untuk melahirkan anak tanpa ayah." "Sepertinya begitu, bos. Bahkan tetangganya bilang, Elena tidak pernah menerima tamu laki-laki selain Non Bianca," tambah Willy pelan. Adrian tertawa hambar, penuh sindiran. "Dia dokter di laboratorium tempat benihku disimpan. Dia pula yang ditugaskan memusnahkannya. Lalu dia menghilang dan muncul kembali 6 tahun kemudian dengan putrinya yang wajahnya. Bahkan orang buta pun bisa melihat kemiripannya denganku." Adrian bangkit, berjalan ke arah jendela tinggi. "Willy, kau percaya kebetulan?" "Tidak, bos." "Bagus. Karena aku juga tidak," ucapnya dingin. "Elena mungkin terlihat lugu, tapi dia baru saja melakukan pencurian terbesar dalam hidupku. Dia tidak menghancurkan benih itu. Dia mencurinya." Adrian mendecak pelan. "Dia menjadikan rahimnya tempat menyembunyikan benihku, lalu melahirkannya sebagai alat untuk menekan keluarga Winston di masa depan. Wanita itu jauh lebih licik daripada kakaknya. Tapi dia tidak akan berhasil kali ini." Tiba-tiba ponselnya bergetar.
Pesan dari Kinan masuk. Kinan, Kak, gawat. Mama kambuh lagi. Tapi sekarang Mama sudah tenang karena aku bawa obat spesial ke rumah. Cepat pulang, ada kejutan yang bikin kakak jantungan. Adrian mendengus. Willy, siapkan mobil. Kita pulang sekarang. Sepertinya wanita itu sudah ada di rumah. Baik, bos. Lalu soal penyelidikan laboratorium. Tunda dulu. Aku ingin melihat seberapa jauh wanita lugu itu berakting. Kalau dia berani menyentuh keluargaku, aku sendiri yang akan menyeretnya kembali ke rumah sakit untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Begitu tiba di rumah, Adrian langsung masuk tanpa basa-basi. Matanya menyapu ruangan, mencari Elena atau Arsy. Dan benar saja ia melihat Elena keluar dari kamar ibunya. Tanpa ragu, Adrian menghadang langkah wanita itu. Elena hendak berbalik, tetapi Adrian lebih cepat. Ia mencengkeram pergelangan tangannya dan mengangkatnya. Kenapa terburu-buru, Nona Elena? Atau, Dokter Elena? Elena terkejut, pergelangan tangannya mulai terasa nyeri. Saya mau ke toilet, tolong lepaskan, katanya menahan diri. Ke toilet, Adrian tersenyum sinis. Atau mau kabur? Ia menekan Elena ke dinding. Elena menghindari tatapannya. Saya tidak mengerti maksud Anda. Tolong lepaskan, saya sedang buru-buru, ucapnya berusaha tenang, meski hatinya mulai kacau. Baf. Ah. Elena tersentak saat Adrian menghantam dinding di samping wajahnya. Jujur saja, aku memang pernah dibodohi Bianca, tapi jangan harap aku jatuh 2 kali. Aku tahu kau menyembunyikan benihku, bukan? Benih? Benih apa? Benih jagung. Elena pura-pura polos. Adrian tertawa keras, hampir seperti orang kehilangan kendali. Lucu sekali, Dokter Elena. Aku tidak bercanda, tolong lepaskan. Adrian menarik dagunya, memaksanya menatap. Jawab, siapa Arsy? Dia, putriku. Siapa ayahnya? Wajah Adrian semakin dekat. Elena mulai panik. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ayahnya. Gigolo bayaran. Bukankah Bianca sudah bilang? Baf. Tinju kembali menghantam dinding. Kau yakin, bukan pria yang berdiri di depanmu ini? Bisikannya membuat bulu kuduk Elena meremang, lalu menelan ludah. Dia tahu, atau hanya menebak. Elena, aku benci kebohongan. Kalau kau masih ingin hidup tenang, katakan saja yang sebenarnya. Atau kau ingin kubawa ke kantor polisi. Elena memejamkan mata, lalu mendorong dada Adrian. Tuan Adrian, saya tidak mengenal Anda. Jadi tidak mungkin saya mengandung anak Anda, teriaknya. Adrian mundur sedikit. Elena langsung berbalik, tapi kembali ditarik. Ia diangkat menuju pintu utama dan menuruni tangga. Lepaskan, Anda mau bawa saya kemana? Akan kau tahu saat kita tiba di kantor polisi. Dek. Elena mulai meronta, namun tiba-tiba berhenti. Langkah Adrian berhasil dihentikan. Di depannya berdiri 2 anak kecil identik. Adrian tertegun lalu mengucek matanya, memastikan dirinya tak salah lihat. Bukan hanya Arsy, ada seorang anak laki-laki yang rupanya sangat mirip dengannya versi kecil. Jangan bawa bunda kami, teriak Arsy lantang sambil merentangkan tangan di depan Arsen yang juga menatapnya tajam. Adrian membisu, lalu ia menatap Elena dengan tak percaya. Kejutan yang dimaksudkan Kinan ternyata bocah laki-laki itu. Kamu melahirkan 2 anak, bukan cuma 1. Bersambung.